Shalom saudara-saudara yang terkasih. Jumpa kembali di channel YouTube Gemit Klasis Timur Tengah Utara dalam program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam. Bersama saya, Rivilen Mataen, mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Artawacana Kupang yang sedang berpraktek studi kerja lapangan di Jemaat Ebenezer Onak Wilayah Nomuti Klasis Timur Tengah Utara. Pada hari ini kita akan ada dalam perenungan di bawah tema berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Firman Tuhan terambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan yang indah yang boleh terjadi bagi kami, Bapa. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau tenangkan hati, pikiran kami, telinga kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami sudah datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi ayat renungan kita pada saat ini adalah ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7, yang berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perkembangan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, seringkali membawa kita terjerumus dalam berbagai hal yang menyesatkan. Tetapi dengan adanya perkembangan juga memudahkan segala akses informasi dan komunikasi bagi kita sekarang ini. Tanpa kita sadari, terkadang membawa generasi muda menghadapi banyak pengajaran, termasuk pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Nah, akibat dari perkembangan media dewasa ini, maka salah satu pengaruhnya adalah generasi muda mulai terasing dari nilai-nilai iman dan mengabaikan relasi dengan Kristus. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi gereja dan dunia pendidikan dalam merancangkan metode pengajaran yang dapat memungkinkan seseorang untuk tetap berpegang teguh pada iman dan terus bertumbuh di tengah perubahan zaman, agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang bisa saja menjerumuskan mereka kepada kebinasaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya yakin saudara-saudara semua pernah melihat pohon yang bertumbuh. Pohon yang hidup dan berakar di tanah yang subur dan selalu cukup air. Pasti hidupnya subur, daunnya selalu hijau, dan menghasilkan buah yang baik. Begitupun sebaliknya jika tanah yang tidak subur, kurang air, maka pohon itu pasti tidak bisa subur. Daunnya tidak selalu hijau dan tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Demikianlah hidup orang Kristen juga seperti itu. Jika hidup kita dikembangkan di atas tanah yang tidak subur, maka hidup kita akan kering, tidak menghasilkan buah, dan menjadi hidup yang sia-sia. Saudara-saudaraku, bagian Alkitab yang kita baca saat ini, yakni dari Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-15, memberi gambaran kepada kita bahwa hanya ada satu tempat, satu jenis tanah yang baik untuk kita mengakarkan hidup kita. Tempat dan tanah itu adalah Tuhan Yesus. Tempat dan tanah itu adalah Tuhan Yesus. Di dalam Dia ada pengampunan dosa, di dalam Dia ada keselamatan dan hidup yang kekal. Di
Di dalam Dia ada segala berkat jasmani dan rohani. Dan di dalam Dia ada kuasa yang mengalahkan segala kuasa di langit dan di bumi. Nah, pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya kita mengakarkan hidup kita pada Yesus? Bagaimana caranya kita mengakarkan hidup kita pada Yesus? Saudara-saudara, hidup merupakan sebuah proses yang menuntut kita untuk terus belajar dari Alkitab dan dari pelayanan gereja agar kita dapat memiliki pengetahuan yang baik dan yang benar. Saudara-saudara, konteks dari pembacaan firman ini, yakni dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, ialah Rasul Paulus mau menyatakan kepeduliannya yang dalam terhadap jemaat di Kolose. Ia mengingatkan mereka agar waspada terhadap para pengajar dan filsafat palsu yang berkembang di kalangan orang-orang Yahudi saat itu. Dan Paulus juga sambil menunjukkan hak-hak istimewa orang-orang Kristen. Oleh karena itu, Paulus berusaha memberi gambaran tentang bagaimana awal munculnya iman, kemudian berkembang dalam sebuah proses hidup beriman, dan pada akhirnya menghasilkan cara hidup beriman. Awal munculnya iman, kemudian berkembang dalam sebuah proses hidup beriman, dan pada akhirnya menghasilkan cara hidup beriman. Kita dapat memahami 3 poin pertumbuhan iman ini dalam beberapa sifat, yakni yang pertama, menerima Yesus Kristus. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-6. Iman bermula dari ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, arti dari kata menerima ialah menyambut. Bagaimana menyambut Yesus Kristus? Inilah awal dari proses hidup beriman. Adanya sikap penerimaan. Menerima berarti menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menuntut suatu proses dan cara hidup tertentu. Poin yang kedua ialah berakar di dalam Yesus. Kita bisa lihat kembali dalam ayatnya yang ke-7. Akar bertugas mencari makanan bagi seluruh pohon. Maka berakar dalam Yesus berarti menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan. Pohon yang menyangkali akarnya tidak mungkin hidup, bertumbuh, dan berbuah. Pohon yang menyangkali akarnya tidak mungkin hidup, bertumbuh, dan berbuah. Orang Kristen hanya dapat hidup, bertumbuh, dan berbuah sesuai imannya kalau ia mengakarkan seluruh hidupnya di dalam Yesus. Nah, poin yang ketiga yang bisa kita pelajari ialah dibangun di atas Yesus. Dibangun di atas Yesus. Hidup orang Kristen hanya berdasarkan pada Yesus. Hidup orang Kristen hanya berdasarkan pada Yesus. Kita bisa baca dan bandingkan dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-11. Yesuslah dasar hidup yang kokoh. Orang membangun hidupnya dan imannya atas dasar Yesus. Pasti akan kokoh, kuat menghadapi segala tantangan hidup dan cobaan dari rupa-rupa kuasa di bumi. Hal ini terjadi sebab Yesus adalah kepala dari semua pemerintah. Kepala dari semua pemerintah dan penguasa di langit, di bumi dan di bawah bumi. Sebab Yesus sudah mengalahkan segala pemerintah dan penguasa itu. Yang berikut ialah bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh dalam iman. Nah, teguh dalam iman adalah didahului dengan pengetahuan yang benar tentang isi iman. Maka orang percaya wajib terus belajar untuk mengenal isi imannya. Orang percaya belajar untuk tahu bahwa hidup berdasarkan Yesus berarti menanggalkan dosanya. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-11. Sebab dosa-dosa kita sudah ditebus di atas kayu salib, sehingga kita bisa hidup dalam hidup yang baru berdasarkan kebangkitan Yesus.
Dengan pengetahuan itu, orang percaya bisa menolak segala rupa ajaran sesat, sehingga tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat itu. Dan poin yang terakhir yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, ialah hati dan hidup melimpah dengan syukur. Karena barang siapa yang hidup di dalam Yesus, ia boleh mengalami sukacita. Ia boleh mengalami sukacita hidup karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Selain itu, mereka bersyukur karena sekalipun dalam dunia ada rupa-rupa kuasa yang tidak kelihatan dan kelihatan, yang selalu mengancam hidup, namun semua kuasa itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Hidup dalam syukur karena dalam Yesus, dan dari Yesuslah telah datang segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, yang dibutuhkan untuk dapat hidup sebagai anak-anak kerajaan surga. Syukur yang benar sebagai buah dari berakar, dibangun dan bertambah teguh dalam Yesus, bisa dinyatakan dalam banyak cara. Saya membagi ini dalam 3 poin yang bisa menjadi kekuatan bagi kita. Yang pertama, membangun hidup rumah tangga yang setia, percaya pada Yesus, yang setia membaca kitab suci dan berdoa dalam rumah tangga. Begitulah keluarga menjadi keluarga yang beriman. Karena yang kita tahu bersama, keluarga adalah pendidikan yang terutama. Setia mengambil bagian dalam hidup menggereja di jemaat setempat. Bagaimana kita setia beribadah, setia ikut melayani, dan setia ikut membangun. Tidak mengabaikan panggilan Tuhan untuk datang beribadah padanya. Dan poin yang ketiga yang bisa kita pelajari dari poin yang kelima ialah setia menyatakan nilai-nilai iman Kristen dalam hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka setiap anggota keluarga bisa ikut membangun masyarakat berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga kebaikan Tuhan Yesus ikut dirasakan oleh masyarakat luas di luar gereja. Demikianlah orang-orang yang mengakarkan hidupnya dan imannya dalam Yesus, menjadi semacam pohon yang menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup berumah tangga, dan mengambil bagian dalam hidup, ibadah, dan pelayanan gereja, serta aktif membangun hidup bermasyarakat dan yang bermartabat Kristiani. Dari firman yang kita baca hari ini, bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita hari-hari. Tetapi pertanyaan bagi kita semua, apa yang harus dimiliki setiap kita untuk terus hidup dalam Kristus? Apa yang harus dimiliki setiap kita untuk terus hidup dalam Kristus? Seperti pohon yang menyangkali akarnya, pasti tidak mungkin hidup dan berbuah dengan baik. Demikianlah orang percaya yang tidak mengakarkan hidupnya pada Yesus, tidak mungkin hidup dan menghasilkan buah yang baik. Maka, marilah kita mengakarkan hidup kita pada Yesus, agar berbuah bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam kaitan dengan bulan pendidikan, belajar dari firman Tuhan, pendidikan terhadap mereka yang telah menerima Yesus mesti memampukan kita berakar, dibangun, dan bertambah teguh di dalam Dia. Kompetensi ini akan membawa setiap orang mampu menjalani kehidupan yang benar dan tidak mudah ditawan oleh berbagai filsafat dan tradisi yang mengorbankan kehidupan mereka. Tetapi akan menghasilkan buah-buah yang baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang belajar untuk terus bertumbuh, kita perlu menyadari pentingnya kehidupan yang berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Seperti tema kita, pembelajaran dalam kesungguhan meletakkan dasar iman dalam pengajaran tentang Kristus. Kesungguhan meletakkan dasar iman dalam pengajaran tentang Kristus membuat setiap orang tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh berbagai pengaruh dunia. Tetapi sekaligus
menjadikan mereka pribadi-pribadi yang menghasilkan buah. Kehidupan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Teruslah berbuah dan bertumbuh di dalam Kristus, dan kiranya Kristus terus mampukan kita dalam kita menjalani setiap proses kehidupan kita. Amin.